Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya, orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin memiliki 3 orang istri dan mempunyai banyak anak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki seorang kekasih. Rianti sudah sering minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, dan mau tidak mau ia harus menerima perjodohan itu. Aku sebagai adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkat cerita, Rianti sudah menikah dengan kakakku dan dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Akan tetapi, rumah itu sangatlah besar kalau hanya ditempati oleh kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu cukup dekat dengan kampusku, dan kata kakakku, Alimuddin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya, yang tak lain adalah kakakku sendiri. Dia gadis yang baik, solehah dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbo membawa sesajen ke lantai 3, semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah Simbo kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia membawa sesajen ke atas? Simbo hanya menjawab, saya cuma disuruh sama Tuan, Den. Saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai dan sangat menyeramkan di atas lantai 3 itu. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata di sini banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangan-bayangannya saja. Lalu terlihat sosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam. Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau itu hanya halusinasiku. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari. Dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu, di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, tiba-tiba motorku mati. Mana tidak ada orang yang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkannya kembali, tetapi motorku tidak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha untuk selalu positive thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu yang hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih namun tak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, ternyata aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya satu orang anak Alimuddin dan istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu, aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur.
Pada suatu hari Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang biar bisa terus bersamamu seperti saat ini?" ujarnya. Aku menjawab, "Hus, kok ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Syuro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buah lagi untuk keluarganya sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu keluarganya akan meninggal dunia. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada lagi korban dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada saja suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak pernah lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih. Bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar, kecurigaanku selama ini Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan Gundurwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih setiap tahunnya. Dan jika tidak ada, maka salah seorang anak atau istrinya yang akan menjadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak dan istrinya dengan kekayaan yang tidak akan dapat dibawa mati. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Dan malam harinya hawa panas hening mencengkeram. Tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sosok makhluk yang besar. Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi dan menyuruhnya untuk berwudu serta sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat si Mbok karena pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbok. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbok sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah si Mbok sudah bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbok langsung menjerit lagi, menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, na'udzubillah, tampak sosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring besar sebesar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh dengan amarah. Jujur aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Dan alhamdulillah makhluk itu raib seketika.
Esoknya pagi-pagi Simbok menangis padaku ingin pulang ke kampungnya. Ya, aku pun mengabulkan. Aku bayar sisa gajinya dan si Embok mengaku trauma melihat Gundurwo di rumah besar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pun pulang hari itu juga. Dan sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempelkan di pintu itu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna itu. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, sholat, dan berzikir padanya. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Dan Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua, kelopak matanya tapak coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas Alimuddin. Mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh. Hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Aku tidak habis pikir, masa hanya gara-gara aku pasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dan dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tidak bisa mencegahnya. Karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri isi Alimuddin beriman kepada Allah, kekayaan Alimuddin merosot drastis dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarganya daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintainya. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah, keluarga kami damai, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho yang maha kuasa.